Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan kunci determinasi mandibulata. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, ada Musadik, Siti Rana Satira, Ummul Mutmainnah, Justina Tulak, dan Wahdania Kasmar. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Siti Rana Satira. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pertama, tentunya kita perlu mengetahui dulu apa itu mandibulata. Nah, secara etimologis, istilah mandibulata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mandibula yang berarti rahang bawah atau rahang pengunyah, dan akhiran ata yang berarti golongan atau kelompok yang memiliki. Nah, dengan demikian, secara etimologis, mandibulata dapat diartikan sebagai kelompok hewan yang memiliki rahang bawah. Secara biologis, mandibulata merupakan salah satu subfilum dalam filum Arthropoda yang mencakup hewan-hewan beruas dan memiliki rahang pengunyah yang disebut dengan mandibula. Nah, rahang ini berfungsi untuk menggigit, memotong, atau mengunyah makanan, sehingga menjadi ciri khas utama kelompok ini. Keberadaan mandibula membedakan mandibulata dari subfilum lain seperti Selicerata yang tidak memiliki mandibula, melainkan alat mulut berupa selicera. Diplura merupakan hewan kecil tidak bersayap dari kelas Entognatha yang memiliki tubuh memanjang, antena panjang beruas-ruas, serta 2 tonjolan di ujung perut yang disebut sersi, berbentuk seperti benang atau penjepit. Mereka tidak memiliki mata dan hidup di tempat lembab seperti tanah, bawah batu, dan serasah daun. Diplura berperan penting dalam ekosistem tanah sebagai pengurai bahan organik dan pemangsa kecil seperti larva atau nematoda, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kesuburan tanah. Protura adalah hewan mikroskopis berukuran sekitar 0,5 sampai 2 mm yang juga termasuk Entognatha. Protura tidak memiliki mata, antena maupun sayap, dan ciri khasnya itu kaki depan yang berfungsi sebagai alat peraba. Mereka hidup di tanah lembab, lumut, serta serasa daun, memakan jamur dan bahan organik yang membusuk sebagai dekomposer alami. Protura berperan penting dalam menguraikan sisa-sisa organik sehingga meningkatkan kandungan hara dan kesuburan tanah. Collembola atau springtail merupakan Ectogenata kecil yang dikenal karena memiliki alat loncat khas di bagian bawah perut yang disebut furcula, yang digunakan untuk melompat saat merasa terganggu. Tubuhnya kecil, tidak bersayap, dan hidup di tempat lembab seperti tanah, serasa daun, dan permukaan air. Collembola memakan jamur, lumut, serta bahan organik yang membusuk, sehingga berperan penting sebagai pengurai dan penjaga keseimbangan ekosistem tanah dengan membantu mempercepat siklus hara dan menjaga kesehatan mikroorganisme tanah. Berikutnya, ordo Pterygota memiliki sayap bersegmen, tubuh bersegmen, mandibula berada di luar kepala, dan bersayap. Sayap terbagi 2. Pterygota termasuk Endopterygota, kelompok serangga dengan sayap berkembang di bagian dalam tubuh dan bermetamorfosis sempurna. Perkenalkan, nama saya Wahdania Kasmar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tisanura. Tisanura dan Chilopoda merupakan 2 kelompok hewan yang termasuk dalam filum Arthropoda, tetapi memiliki perbedaan dalam struktur tubuh dan cara hidupnya. Jadi, Tisanura yang juga dikenal sebagai serangga ekor sikat seperti Lepisma, Saccharina, atau Silverfish merupakan serangga primitif yang tidak memiliki sayap. Tubuhnya pipih, memanjang, dan tertutup sisir berwarna keperakan. Ciri khas Tisanura adalah adanya 3 ekor panjang di bagian bawah tubuh yang terdiri atas 2 sersi di sisi kanan dan kiri serta 1 filamen di tengah. Serangga ini memiliki tipe mulut menggigit atau mandibulata dan tidak mengalami metamorfosis ametabola, yaitu perubahan bentuk yang tidak signifikan dari fase muda ke fase dewasa.
Tisanura umumnya hidup di tempat gelap dan lembab, seperti di celah dinding, tumpukan kertas, atau kayu lapuk. Hewan ini bersifat saprovor atau memakan sisa-sisa bahan-bahan organik seperti kertas, perekat, atau serat alami, sehingga berperan dalam proses dekomposisi. Kenalkan, nama saya Ummul Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan Silopoda. Silopoda dikenal sebagai kelabang atau lipan, yaitu hewan berkaki banyak yang termasuk dalam subfilum Myriapoda. Tubuh Silopoda berbentuk pipi dan terdiri dari banyak segmen, di mana setiap segmen memiliki sepasang kaki. Bagian kepala memiliki sepasang antena panjang serta sepasang alat racun yang disebut forsipula yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa. Silopoda bersifat karnivora, memakan serangga kecil dan invertebrata lainnya. Hewan ini bernapas menggunakan sistem trakea dan biasanya hidup di tempat lembab, seperti di bawah batu atau serasa daun. Dengan demikian, Tisanura merupakan serangga primitif yang tidak bersayap dan hidup sebagai pemakan bahan organik. Sedangkan Silopoda adalah hewan predator berkaki banyak yang aktif berburu mangsa di lingkungan lembab. Keduanya sama-sama memiliki eksoskeleton dan tubuh bersegmen, tetapi berbeda dalam cara hidup dan struktur tubuhnya. Diplopoda atau kaki seribu termasuk dalam filum Arthropoda dan subfilum Mandibulata. Disebut mandibulata karena hewan ini memiliki mandibula, yaitu rahang bawah yang digunakan untuk mengunyah makanan. Tubuh Diplopoda panjang dan beruas-ruas. Setiap ruas tubuhnya memiliki 2 pasang kaki, sehingga tampak seperti memiliki 1000 kaki. Diplopoda memiliki sepasang antena pendek dan alat pengunyah yang kuat. Mereka memakan daun kering dan sisa tumbuhan, sehingga berperan membantu menguraikan bahan organik di tanah. Untuk melindungi diri, Diplopoda biasanya menggulung tubuhnya atau mengeluarkan cairan berbau tajam agar tidak dimakan pemangsa. Jadi, Diplopoda adalah hewan mandibulata yang memiliki mandibula sejati, banyak kaki, dan berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah. Kunci determinasi mandibulata pastinya memiliki kaki bersegmen, tubuh bersegmen, dan memiliki mandibula. Berdasarkan sifatnya, terbagi atas 2. Yang pertama, memiliki 3 pasang kaki sejati, 3 takma, kepala, toraks, dan abdomen. Yang kedua, memiliki kaki pada setiap segmen, 2 takma, kepala, dan trunk. Pada 3 pasang kaki sejati juga terbagi atas 2. Yang pertama, mandibula di dalam kepala tidak bersayap. Yang kedua, mandibula di luar kepala. Kaki pada setiap segmen 2 takma juga terbagi atas 2. Yang pertama, sepasang kaki pada setiap segmen pada ordo Chilopoda. Kedua, 2 pasang kaki pada setiap segmen kecuali segmen 1 sampai 5 pada ordo Diplopoda. Pada mandibula di dalam kepala juga terbagi atas 2. Yang pertama, kaki vestigal pada abdomen tidak memiliki mata dan tidak berwarna. Yang kedua, tidak ada kaki vestigal pada abdomen, memiliki mata dan berwarna. Pada mandibula di luar kepala juga terbagi atas 2. Yang pertama, bersayap pada ordo Pterygota. Yang kedua, tidak bersayap pada ordo Tisanura. Kaki vestigal pada abdomen ini juga terbagi atas 2. Yang pertama, memiliki sepasang serci pada abdomen pada ordo Diplura. Yang kedua, tidak memiliki serci pada ordo Protura. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai angka-angka yang ada di sebelah kanan, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi angkanya dilihat berdasarkan kunci dikotom tadi yang sudah saya bahas tadi. Misalnya A1 akan diteruskan ke angka 2. Jadi tinggal dibaca mana yang cocok dari 2A dan 2B. Misalnya 2B yang cocok, jadi langsung ke poin 5.
Kalau langsung ke poin 5, tidak usah lagi dibaca 3A, 3B, 4A, dan 4B. Langsung saja ke nomor 5A dan 5B. Misalnya lagi 2A mandibula di dalam kepala, tidak bersayap, diteruskan ke nomor 4. Jadi nomor 3 jangan lagi dibaca, langsung saja ke poin 4. Misalnya di poin 4 ada kaki vestigial pada abdomen dan tidak ada kaki vestigial. Kita lihat dulu organisme yang kita amati. Misalnya terdapat kaki vestigial pada abdomen, berarti langsung saja ke poin 6. Poin kelimanya tidak usah dibaca lagi. Lalu kita lihat lagi di poin ke-6, yaitu sepasang kaki serci di abdomen paling posterior atau tidak memiliki kaki serci. Misalnya yaitu tidak memiliki kaki serci, berarti namanya protura. Itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai kunci determinasi mandibulata. Terima kasih.